Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur merupakan bentuk atau perbuatan yang mendatangkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah." Dan telah kami berikan kepada Luqman suatu hikmah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur atas nikmat Allah, nikmat hidayah dan iman, Allah tambah keimanan tersebut. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kita semua untuk bisa beribadah. Maka dengan kita bersyukur, mudah-mudahan kita pun bertambah rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umatnya, pembuka jalan kebenaran, mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju cahaya Islam. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini, maupun keluarga kita yang ada di rumah dan saudara-saudara kita yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita kelak di yaumul qiyamah dapat bersua bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan tentu kepada jamaah sekalian, marilah di umur kita yang tersisa ini, di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengisinya dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur siapa yang tahu, ajal siapa yang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sebabnya mudah-mudahan dengan senantiasa kita berkumpul, senantiasa kita mengikuti dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang singkat ini izinkan khatib untuk menyampaikan suatu tema relasi Isra dan Mi'raj dalam pilar-pilar peradaban manusia. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas samiul basir." Shadaqallahul azim. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memberangkatkan, menjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana diberkahi, kami berkahi dari masjid-masjid tersebut untuk menunjukkan dari tanda-tanda dan ayat-ayat kami. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, seorang mufassir besar yaitu Buya Hamka menafsirkan ayat ini, bahwa dalam ayat ini Allah mengajak kepada kita semua untuk merenungi bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah bukan kehendak dari Nabi Muhammad SAW. Makanya kalimat yang digunakan kata-katanya adalah subhanallazi, yaitu maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberangkatkan. Dan kata memberangkatkan untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa tiada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa konteksnya? Apa kaitannya dengan peradaban manusia? Bahwa poin yang pertama yang kita dapatkan dalam ayat yang mulia ini, dalam kisah yang luar biasa di dalam sejarah umat manusia, adalah marilah kita warnai setiap peradaban yang kita mulai, setiap taklim, setiap pertemuan, setiap semua kegiatan yang kita lakukan tidak terlepas dari kalimat subhanallah yang mengartikan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking mulianya orang-orang yang menyebut nama Allah saja dengan kata-kata subhanallah, yaitu merupakan ciri dari ahli surganya Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah ayat yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mensucikan Allah, mengkultuskan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka peradaban juga harus dimulai dari bagaimana kita mensucikan diri kita. Tazkiyatun nufus, mensucikan diri dari segala bentuk kehinaan dan kekerdilan yang duniawi ini. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh itu sebabnya ketika kita berwudu, tujuan daripada wudu itu adalah mensucikan badan kita. Lalu kita dirikan salat, dan tujuan daripada salat itu adalah mensucikan jiwa kita, sehingga lengkaplah suci badannya, suci tempatnya, dan suci jiwanya. Sebab menurut para ulama, ketika badan, jiwa, dan tempat kita suci, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepada kita semua ilham-ilhamnya, anugerah-anugerahnya, hikmah-hikmahnya. Karena oleh itu sebabnya, marilah kita di waktu yang berbahagia ini, di kesempatan yang mulia ini, kita mensucikan diri kita semua dengan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti seluruh petunjuk-petunjuknya. Adapun yang kedua, hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, yaitu kata-kata asra bi abdihi. Seorang mufassir besar juga, yaitu Muhammad Quraisy Shihab, mengatakan bahwa kata-kata bi abdihi untuk menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendapatkan hidayah, taufiknya selama Allah Subhanahu wa taala mengisrakan beliau dan memi'rajkan beliau. Itu artinya apa? Peradaban yang harus kita bangun, peradaban yang kita harus capai, haruslah dimulai, dibimbing, diberikan pelajaran, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan sampai lepas daripada Al-Qur'an dan Sunnah maupun nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keturunan yang soleh dan soleha, sehingga negara ini, bangsa ini menjadi bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafai rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan di salah satu kitabnya Al-Istihadul Mu'asir, yang mengatakan bahwa sunnah merupakan landasan utama dalam membangun peradaban manusia. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah yang ketiga kita dapatkan dalam ayat ini dalam membangun peradaban yang madani, membangun peradaban manusia yang mulia, adalah kata-kata abdun. Di dalam kamus-kamus dan mu'jam-mu'jam yang berbahasa Arab, kata abdun itu diungkapkan dengan berbagai macam makna. Yang pertama yang artinya kekokohan, yang kedua artinya keteguhan, dan yang ketiga artinya panah yang dilepaskan, dan yang keempat artinya sesuatu yang menimbulkan aroma yang wangi. Lalu kemudian Al-Mufassir Syekh Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa sebagai seorang muslim, maka hendaklah kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan yaitu ketundukan, kekokohan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah bagaimana keimanan itu memberikan warna pada kehidupan kita, lingkungan kita, keluarga kita. Lalu bagaimana kita menggapai ustaziyatul alam kalau kita belum mulai dari kita sendiri, kita belum mulai dari keluarga kita belum mulai dari bangsa dan negara kita, sehingga itu semua menjadi pilar-pilar dan basis-basis peradaban manusia. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad Abduh mengatakan, yang luar biasanya sebagai seorang muslim adalah bagaimana kita tidak hanya tunduk dan patuh terhadap aturan yang Allah tetapkan, melainkan ada rasa pengagungan terhadap zat yang telah memerintahkan tersebut. Itulah bedanya. Ketika seorang manusia memerintahkan kepada kita, kita tunduk dan patuh. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, maka ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa. Dan yang terakhir adalah
hikmah yang paling penting, bahwa basis peradaban yang kita bangun adalah basisnya masjid. Lihat bagaimana ayat Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat pertama menyebutkan kata-kata Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bagaimana peradaban yang dibangun tidak terlepas dari masjid. Kisah Nabi Muhammad SAW ketika membangun kota Madinah sebagai basis kota pertama daripada umat Islam yang didirikan oleh Rasulullah SAW, dimulai daripada pembangunan masjid. Nilai-nilai masjid, masyarakat yang madani yang dibangun juga dengan masjid. Artinya bagaimana sarana-sarana peradaban itu harus kita bangun juga. Bagaimana mendekatkan masyarakat ke masjid dengan tawassut, dengan moderasi, dengan perlahan-lahan dan santun dan hikmah serta bijaksana. InsyaAllah lambat laun, perlahan demi perlahan, bangsa kita, masyarakat kita, dan bil khusus keluarga kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, sebagaimana yang juga disebutkan dalam ayat ini, alladzi barakna haulahu. Keberkahan itulah yang ingin kita capai. Kita capek-capek bekerja, kita berusaha banting tulang di sana sini, kita cari ma'isyah kemana-mana, yang kita cari adalah keberkahan. Kalaulah banyak yang kita cari, tentu orang-orang yang kaya raya akan bahagia dengan kekayaan yang dia dapatkan. Kalaulah popularitas merupakan hal yang utama yang dicari oleh orang, maka tentulah orang-orang yang terkenal itu yang paling bahagia. Tetapi yang kita cari di dalam kehidupan ini, di dalam kita beribadah kepada Allah, Allah anugerahkan keberkahan. Keberkahan pada keturunan kita, keberkahan dalam ilmu yang kita dapatkan, keberkahan dalam jamaah yang sekarang kita berada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua, memberikan keteguhan, kesikohan kepada para pemimpin-pemimpin kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan as-sabr, kesabaran, keteguhan, keistiqomah dan kesuksesan kepada kita semua yang hadir pada saat ini dan kepada keluarga-keluarga kita yang ada di rumah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.